Setelah itu mulailah gugatan dan menggugat yang lain-lainnya gitu. Dan perlu diluruskan lagi sampai hari ini aku tetap menanyakan, Pak Edi, ini kan kita lagi mau mediasi, tapi kenapa semakin hari kok malah makin muncul ya kalian ke media? Kita nggak pernah bilang kita pernah menang, kita punya puluhan sertifikat, kita punya sertifikat dengan 2 merek, berbagai logo. Teman-teman pernah nggak dengar cerita itu? Nggak pernah kan? Karena buat apa? Kalau sekarang mereka muncul seperti itu kan seolah-olah tuh kayak lagi mau menyudutkan ya, mungkin ya. Jadi aku sudah ungkapkan juga sama Pak Edi, Pak, saya kecewa sih, kita sudah baik-baik sekali, kita sering ketemu gitu. Dan saya bilang mau ketemu kalian teman-teman, saya bilang tadi sama Pak Edi, saya harus luruskan ya beritanya, tapi tenang, saya nggak bakal membuka histori yang lainnya kok. Saya cuma meluruskan berbagai opini dari masyarakat yang sudah menyudutkan kakak saya. Kakak saya tuh ayah dari 3 anak. Saya sangat menjaga keponakan-keponakan saya menjaga mental mereka mungkin di sekolah, saya menjaga mereka juga dari bullying netizen di Instagram yang mereka masing-masing. Maka dari itu, yang tadinya saya sedikit menahan diri untuk tidak muncul ke permukaan, tapi sampai tadi pagi saya dikabarkan sama Bang Minola, Jo, dari sebelah ternyata sudah membuat press conference di mana sahabat saya Fani yang tadinya tidak pernah muncul sekarang muncul. Oh, berarti ada yang mesti saya luruskan, teman-teman. Ini bukan memberikan serangan balik ya, tapi meluruskan aja apa yang kalian tulis. Kalau misalnya dibilang dia mencuri, apa tadi? Mencuri ya? Mitra, buktikan. Di pengadilan nggak pernah muncul itu. Di sama proses hukum tidak pernah muncul itu. Gitu loh. Dan kalau memang dia nyampaikan sesuatu ke teman-teman media, layaknya, hendaknya disertai dengan bukti-bukti. Seperti yang kami lakukan. Runtut historisnya. Ya. Ada pertanyaan lain? Kan kemarin tuh juga waktu preskon katanya bilang Pak Edi bilang besok minggu ini mau ketemu lagi. Sudah jadi hari ini. Sudah ketemu tadi siang. Tadi siang ketemuan. Kan saya habis ulang tahun, jadi tadi makan saya traktir ulang tahun. Mie ulang tahun. Tentunya selain ulang tahun berarti ada yang ngomongin soal yang juga pasti dong. Tapi kan maksudnya suasananya ini udah tenang, suasananya ketemunya sambil makan mie ulang tahun. Ya kali orang berantem makan mie ulang tahun bareng gimana sih? Jangan dikomporin. Maksudnya hasil dari pertemuan tadi itu seperti apa sih? Pasti kan kalau belum ada hasil, ya, masih on proses. Ya, betul. Ya. Dari Violi dari Indigo. Ya. Dari Kak Ruben sendiri memperjuangkan bisnisnya seperti apa sih Kak sekarang? Pasti Kak Ruben sangat pusing ya memperjuangkan bisnisnya. Pertama adanya cobaan untuk kita semua, bukan hanya orang yang berbisnis, karyawan, terus juga pelaku seni. Adanya wabah ini kan pasti banyak sekali yang difikirkan. Bagaimana kelangsungan usahanya, bagaimana kelangsungan dari kesejahteraan karyawannya juga. Kemudian ada lagi berita-berita yang seperti ini gitu ya, pasti sangat mengganggu. Hari ini kondisi sehat-sehat Kak Ruben, tapi sebagai adik kan aku melihat ada hak yang harus diperjuangkan, ada hak suara yang harus diungkapkan kepada kalian, dimana saya harus membela kata saya ketika ada pembicaraan yang tidak benar, seperti itu. Tapi gimana sih nasib dari para mitra franchise Bensu ini dengan adanya putusan dari MA, kabar putusan dari MA ini? Gimana ya? Jadi gini, nasib mitranya kan gitu ya. Saya akan jawab. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, untuk buka restoran seperti hari ini kan itu perlu sertifikat di kelas 43, benar ya? 6 dibatalkan terkait dengan penggunaan namanya itu, 2 tidak. Ya. Sekarang saya tanya, apakah harus tutup apa tidak nih Keren? Tidak harus tutup. Jadi kalau misalnya kemudian dengan mitra-mitra itu barang yang dijual sama, semuanya sama, namanya juga sama, cuma hanya masalah penulisannya aja berbeda, geprek besu juga tetap. Kira-kira menurut Mbak mitranya keberatan nggak? Jawaban keberatan ya udah Mbak. Jawaban saya kemarin saya teleponan Mbak. Mereka bilang, berarti kita habis ini buka toko lagi boleh dong langsung habis wabah. Ya sabar ntar dulu. Mereka happy aja. Maksudnya kekhawatiran juga tidak ada di antara mereka. Itu begitu. Andai kan tadi 2 sertifikat ini pun tidak lolos,
karena mungkin hakim yang mempertimbangkan dan berpikir lain, nggak jadi persoalan. Kami nggak pakai nama Geprek Bensu, tapi kami pakai nama lain boleh kan? Apalagi sekarang kami punya tulisan Geprek Bensu di kelas 43. Jadi sebenarnya tidak terjadi masalah apapun. Jadi makanya kami sangat menyayangkan sekali kalau tiba-tiba muncul ke media memberikan opini, pernyataan yang kemudian membuat trending 1 hari kemarin itu. Ya, Ruben seolah penjahat besar kan begitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi klarifikasi kami pada hari ini bukan artinya itu mau menyerang balik, tapi menggunakan hak jawab kami untuk meluruskan, dan mudah-mudahan jangan berita jeleknya saja yang menjadi trending, tapi berita baiknya atas fakta-fakta yang tak terbantahkan ini juga bisa menjadi trending. Oke. Yuk, sip. Teman-teman terima kasih ya. Jangan lupa subscribe ya.